Ibu? Alhamdulillah sehat semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas, misalkan. Teman-teman, untuk mengawali kelas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Mulai. Anak-anak, adakah yang masih ingat materi pada minggu lalu kita belajar tentang apa? Kepada Zahra, silakan. Ibu, jadi minggu lalu kita belajar tentang pengertian dan sensitif teks laporan hasil observasi. Untuk pengertian teks laporan hasil observasi sendiri memiliki pengertian berupa teks yang berisi penjelasan tentang suatu objek, peristiwa, gejala atau fenomena berdasarkan hasil pengamatan secara sistematis. Baik, bagus sekali Zahra. Itu tadi adalah yang dijelaskan Zahra kalau tentang pengertian. Adapun tentang ciri-ciri, ada yang bisa menjelaskan? Saya Ibu pada Neri, silakan. Ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi itu ada 6, yaitu bersifat objektif, ditulis secara sistematis, bersifat informatif, menggunakan bahasa baku, bersifat universal, dan mengandung klasifikasi guru. Baik. Kepada Melsi, bisa mengulangi apa yang dijelaskan oleh Zahra dan Nyari? Bisa Ibu. Jadi tes laporan hasil observasi yaitu tes yang berisi penjelasan tentang suatu objek, peristiwa, gejala, atau fenomena berdasarkan hasil pengamatan secara sistematis. Ada pula ciri-ciri tes laporan hasil observasi yang ada yaitu bersifat objektif, ditulis secara sistematis, bersifat informatif, menggunakan bahasa baku, dan yang kelima bersifat universal, dan yang terakhir menggunakan klasifikasi. Baik, bagus sekali Melsi. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah adalah suatu teks penjelasan yang menjelaskan suatu objek, peristiwa, gejala, atau fenomena berdasarkan hasil pengamatan secara sistematis. Adapun ciri-cirinya ada 6. Yang pertama, bersifat objektif. Yang kedua, ditulis secara sistematis. Yang ketiga, menggunakan bahasa baku. Yang keempat, mengandung klasifikasi. Yang kelima, bersifat universal. Kemudian yang terakhir, bersifat informatif. Anak-anak, adakah yang tahu kita akan belajar materi apa tentang hari ini? Adakah yang sudah membaca materinya di rumah? Kepada Melsi, disilakan. Materi selanjutnya yaitu materi kita akan menjelaskan tentang struktur tes laporan hasil observasi. Baik, bagus sekali Melsi. Jadi kita akan belajar tentang struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi ada 3, yaitu yang pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Yang pertama pernyataan umum, yaitu bagian pembuka yang berisi pengenalan objek yang diamati. Contohnya, padi adalah salah satu tanaman pangan utama di Indonesia yang menjadi sumber makanan pokok masyarakat. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian inti laporan yang berisi hasil pengamatan secara detail. Contohnya, batang padi berbentuk bulat, beruas, berongga, daunnya berbentuk panjang dengan tulang daun sejajar. Kemudian yang terakhir, deskripsi manfaat, bagian akhir yang berisi manfaat, kegunaan, atau simpulan dari objek yang diamati. Contoh, padi tidak hanya menjadi bahan makanan pokok, tetapi juga menghasilkan jerami yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak.
Baik anak-anak, ibu sudah menjelaskan apa itu materi struktur teks laporan hasil observasi. Adakah yang bisa mengulangi apa yang ibu jelaskan? Pak Zara, silakan. Untuk struktur teks laporan observasi terdiri dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat. Untuk pernyataan sendiri, dia itu merupakan bagian pembuka yang berisi penentu objek yang diamati, sedangkan untuk deskripsi bagian berisi bagian isi laporannya. Kalau untuk deskripsi manfaat itu berisi tentang bagian akhir yang berisi manfaat, kegunaan, atau simpulan dari objek yang diamati. Bagus sekali Zahra. Jadi tolong diingat ya anak-anak, materi pada hari ini itu ada 3 tentang struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Baik anak-anak, ibu akan ngasih tugas untuk kalian. Ngasih tugas untuk kalian yang akan dikerjakan di rumah tentang struktur teks laporan hasil observasi yang berisi 10 pilihan ganda dan 5 esai yang akan kalian kerjakan di rumah dan nanti akan dikumpulkan di minggu depan. Baik anak-anak, adakah dari kalian yang ingin ditanyakan? Cukup? Baik anak-anak, kita cukupkan materi. Oh iya anak-anak, jadi di minggu depan kita akan belajar tentang mempraktikkan prosedur membuat poster. Jadi kalian bisa mencari tahu ya tentang bagaimana itu membuat poster ya, agar kalian bisa ada gambaran gitu ya anak-anak dan tidak bingung saat itu menjelaskan. Kemudian untuk materi hari ini juga untuk selalu diingat gitu apa saja struktur teks laporan hasil observasi. Sebelum ditutup, kepada ketua kelas untuk memulai doa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, maka kita berdoa memberi kepercayaan dan agama doa semua. Baik anak-anak, ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jadi di sini saya akan menyampaikan satu kekurangan pada Ibu Istri. Jadi saat masuk dan mendaftar materi, Ibu
IIS itu harus terpaku pada teks yang bagi PPT sehingga tatapan terhadap kita itu agak kurang ini karena benar-benar hampir seluruhnya terpaku pada sebagian. Terus perkataan yang disampaikan juga cukup terbantah-bantah. Jadi intonasinya juga kurang jelas, kurang masuk di dalam tegas data dan perbatasan. Dan bahasa yang digunakan ada bahasa yang tidak baku digunakan oleh Ibu Iis seperti pada kata ngasih tugas. Harusnya Ibu Iis itu menggunakan kalimat baku seperti memberikan tugas, bukan ngasih. Karena ini juga di bahasa Indonesia kan diajar. Terus kekurangan yang selanjutnya itu kurang melakukan kontak fisik kepada siswanya dan kurang memberikan apresiasinya hanya melalui ucapan tapi tidak dengan gestur fisik seperti tepukan tangan atau sentuhan di pundak. Itu sih yang kurang dari Ibu Iis yang bisa saya sampaikan.